2 hari yang lalu saya ada permintaan dari Mas Hasan Ismail Abdul Malik, minta coba install Nginx dan PHP 8. Wah, baru tahu ada PHP 8 sekarang ya. Jadi caranya ya paling gampang di copy aja nih ke Google. Kita coba nanti di VirtualBox Ubuntu 20.04. Wah, gitu aja sekalian dah. How to install PHP Ubuntu 20.04. So, integrate with Nginx and Apache. Wah, mudah-mudahan sekaligus 2 dapat. Ini 80. Wih, sudah PHP 8. Defaultnya masih 74. Ubuntu 20.04 tuh masih 74 defaultnya ya. Tapi ini kata-kata ini penting. Before upgrading or installing PHP, make sure your application support it. Jadi aplikasi-aplikasi CMS seperti WordPress, Joomla dan sebagainya harus dipastikan support PHP 8 dulu. Kalau enggak kita nggak bisa install juga sih. Oke. PHP 8-nya ada di sini rupanya, OnRage PHP ini. Di sini harus kita tambahin dulu. Kemudian ini PHP 8 pakai Apache. Kalau sama Nginx, nah kita pindah loncat ke sini. Cuman sebelum saya terlalu jauh, saya harus bikin juga di sini saya. Nginx. Oke, coba ke bawah. Nah, biasanya saya pakai Nginx buat ini sih, RTMP, real time multimedia protocol, buat streaming segala macam. Cuman nih saya tambahin lagi instalasi PHP apa, Ubuntu 20.04 PHP 8. Sorry, ini 6 lagi, salah. 8. Jadi sambil install saya juga catat di wiki supaya kalau nggak hilang. Jadi ya kalau ada yang masih muda-muda sih masih gampang ingat ya. Makin tua makin susah nginget. Jadi supaya gampang hidupnya saya catat dulu di wiki. Saya biasanya suka naruh juga ininya, sumbernya di mana. Jadi kalau apa-apa ada referensi, saya masukin di situ dua-duanya. Terus saya colong dulu sebagian. Ini ada Apache akan di skip. Ini harus ditambahin dulu. Repositorinya harus ditambahin karena defaultnya Ubuntu 20.04 tuh PHP 7. Jadi kalau udah tambah biasanya saya harus tambahin sudo apt update. Oke. Sekarang kita loncat, kita nggak pakai Apache, kita akan loncat ke sini. PHP with Nginx. Nah kan, ada update-nya dulu. Install. Terus pastikan jalan. Ini buat mastiin sistem kontrol status, ini buat mastiin jalan, nanti keluar kalau dia jalan kelihatan. Cek itu aja udah. Jadi kita nyolong perintahnya doang, kata-kata sih nggak usah dicolong lah. You can now edit row. Ini
Ini kok nggak ada Nginx nya ya? Ini Nginx. Ini nggak ada install Nginx nya nih. Nginx nya nggak ada. Order PHP. Server block. Waduh. Wah, seru nih urusannya. Urusannya seru. Karena saya harus install Nginx, sudah gitu harus nambahin. Oke. Ya udah. Di sini nggak diterangin cara install Nginx, sialan. Ya udah. Ini tambahkan. Install Nginx-nya. Tambahkan ini sih. Nah, cuman instalasi Nginx-nya nggak ada di sini, jadi saya harus nyolong. Oke, ini saya save dulu sebelum terlalu masalah. Suka kadang-kadang masalah sih, tapi ya gitu deh. Oke, ini udah beres, tinggal install Nginx-nya belum ada. PHP 8 misalnya cuma gini doang sih. Oke. Sambil ini saya akan coba jalankan servernya ini untuk coba Nginx. Oh, udah running kondisinya, ini dia. Saya cek IP address-nya dulu ya. 71. Dapat IP-nya 192.168.071. Oke, kita akan masuk dari sebelah sini. Saya gedein dulu biar enak ngelihatnya. .071. Saya masuk pakai SSH. Yes. Masuk. Sudo. Saya jadi super user. apt update. Udah, kalau lagi ngoprek selalu saya gitu sih, apt update dulu sih, biar repo yang ada terupdate dulu. Oke. Sekarang saya akan install PHP 8 nya dulu. Nginx belum diinstal sih. Buat ngetes sudah diinstal atau belum ya tinggal nge-web aja ke 71. Kosong ya, nggak ada, refuse to connect, berarti nggak ada web server. Kalau nggak ada web server kita nggak bisa connect sih. Oke. Sekarang kita tambahin dulu repo. PHP-nya ditambahin. Ups. Satu-satu nggak bisa sekaligus rupanya. Oke. Terus kita masukin yang ini. Berarti ini tambahin gini aja. Reset. -y supaya nggak nanya. Jadi kalau tambahin -y, kalau ada pertanyaan jawab yes aja gitu. Jadi kalau udah sering ngerjain udah hafal sendiri sih. Udah gitu kalau udah sebel tambahin. Ini nambahin reponya, PHP 8 nya, enter. Oke. Sekarang update lagi yang baru. Come on. Oke. Sip. Oke, ini saya save. Sekarang install. Kalau nggak mau pusing tambahin Y lagi di sini.
Ini install PHP-nya doang nih. Mendingan install Nginx-nya dulu lah daripada PHP. Coba sekarang kita masuk ke wiki saya, Nginx. Instalasi Nginx-nya. Oke. Ini stop Apache kalau ada. Cuman gini doang Nginx ya. Oke. Oke, gampang berarti. Saya ambil aja dari sini. Saya masukin di sini. Cuman ini dibalik nih. Wah, jangan di situ berarti. Edit dari sebelah sini. Saya install Nginx-nya duluan. Oke, ini saya harus pindah duluan. Pindahin ke sini. Pindahin ke sesudah apt update yang pertama. Ini saya ulang apt update-nya biar kalau lupa di sini kena di sebelah sini. Oke, sekarang saya install Nginx. Cuma gitu doang install Nginx. Nggak keren. Wah, ada yang ngelock, ada yang ngunci. Nah, kayak gini ini ada error nih sih sebenarnya. Bukan error sih, ada proses yang lagi kerja, dia ngupdate aplikasi sih sebenarnya. Unattended upgrade. Saya ini ya, kill all apt, kill, oke. Remove var lib dpkg log front end, log aja front end, delete. Jadi harus baca di sininya dulu. Could.NET get log ini dipegang sama proses lain, gitu. Ini harus di delete ini. Aduh, clear layar. Nah, ini yang bikin gara-gara nih. Remove kill -9 itu kalau lagi memaksa gitu. Terus kita masukin nomornya 3023. Sorry, nggak salah, 3023 3027 3070. Wus 3106. Oke, tadi harus kita coba lagi install. Jadi ada proses yang lagi ngupdate, kita nggak bisa nginstall. Nah, karena kita udah pernah salah, dia langsung bilang dpkg was interrupted, you must manually run ini. Jadi harus dijalankan itu. Nah, ke masalah paling banyak buat orang Indonesia adalah nggak bisa baca bahasa Inggris. Bisa baca tapi nggak ngerti. Nah, cuma gitu doang sih. Jadi dia bilang proses ini nggak selesai sebelumnya, interupsi. Kita harus menjalankan secara manual perintah sudo dpkg -configure -a. Nah, baru bisa kita jalanin lagi Nginx-nya ini. Ya, udah. Beres. Jadi biasanya kalau ada masalah terus capture screen kirim ke saya tuh. Stres dah gue. Sebenarnya bisa baca sih. Kalau mau baca, ya masalahnya cuma itu aja sih. Jadi masalah bangsa Indonesia cuma masalah itu doang sih. Bisa baca, udah cuma itu aja. Kalau nggak bisa baca ya sudah, berapa. Oke. Kalau udah sering sih cepat bacanya. Sekarang kita akan install PHP 8. Tapi ini belum selesai nih sebenarnya. Sampai sini udah jalan. Cuman
Ini konfigurasi dari Nginx nih. Oke. HTML defaultnya ada di sini. Kok kasih titik koma ya? Oke, ini konfigurasi. Ini kayak saya loncat nih. Ada konfigurasi yang saya rubah nih di sini. Ini ngedit file konfigurasi. Coba ini biar saya install lagi sekarang PHP 8-nya. Oke, kita udah punya Nginx sama PHP 8. Database nggak diinstal ini ya. Jadi MariaDB sama atau ini MySQL. Saya mulai ninggalin MySQL karena terlalu secure dia. Tapi kalau Anda pengen secure bisa pakai MySQL. Cuman MySQL tuh keamanannya udah naik banget dan pusing. Pusing ininya konfigurasinya karena terlalu aman MySQL sekarang. Stres kalau lagi install MySQL. Jadi kita punya dua pilihan buat database-nya, 3 sih, MySQL, MariaDB atau Percona. Kayaknya yang lebih gampang makainya MariaDB sih. Dasarnya sama, semuanya MySQL aslinya ya. Oke. Ini PHP-nya udah mulai ke-install. Nah, konfigurasinya ada di sini, tolong diingat-ingat aja nih. etc php 80 CLI PHP ini itu konfigurasinya dia PHP ini. Bisa di locate juga pakai perintah locate PHP ini, nanti ketemu juga sih. Oke. Kalau kita butuh konfigurasi PHP ininya ya, terutama misalnya berapa besar file bisa kita upload, itu ada di PHP ini sih sebenarnya. Oke, cuman itu. Sekarang kita cek nih masih mati atau jalan deh. Jadi welcome Nginx, Nginx sudah jalan. Sekarang paling kita perlu nambahin, kita cek statusnya PHP 8-nya, sistem kontrol status harusnya sih jalan. Ini dia aktif running PHP-nya. Oke. Jadi PHP 8 jalan, itu jalan. Sekarang kalau kita coding supaya si Nginx tahu dia pakai PHP 8, kita harus tambahin ini sih sebenarnya. Nah, ini adanya di etc Nginx biasanya. Coba Nginx conf. Nah, ini event http mail. Oops, salah. Oke. Set cd set enable default. Oke, ini dia. Jadi ini adanya di site enable ini. Nama filenya default ya. Jadi ini harus diedit. Default ditambahkan ginian, tambahkan ini aja sih, jadi tambahin ini doang. Nah, coba kita tambahin. Jadi ini kan dia cuma ngasih ini, sebenarnya hampir nggak ada ini, nggak ada. Ini konfigurasi sederhana banget sih. Dia listen ke semua IP address, ini listen semua IP address, kemudian rootnya adanya di sini. Var www.html, file indeks yang akan dibaca ini, indeks HTML, indeks HTM, indeks Nginx HTML, nama servernya masih kosong, terus locationnya ini yang lain nggak dibuka sama dia,
Kalau kita main virtual host, kita bisa tambahin di bawah. Jadi kita akan tambahkan di sini sih sebenarnya. Walah. Saya lihat dulu ya, biar kelihatannya kayak profesional. Itu main tab sih sebenarnya, cuma di tab-tabin aja yang bener. Oke, sekarang baru di tab. Nah kan, bagus kan? Tab-tab gitu, cuma gitu doang sih. Tab, dah. Saya cuma nambahin ini doang di ujungnya. Oh, ada location ya. Oke, ya udah. Harusnya di atas nih. Oh, nih PHP, ini contoh PHP scriptnya kayak gini dia aslinya. Fuzzy GI Pass Unix run nih. Jadi yang PHP yang ini emang lagi dikasih pagar sama dia. Kita pindahin ke sini. Oke. Udah cuma itu tambahannya supaya jalan Nginx dan PHP 8 sekaligus. Deh. Di server Nginx. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran cara membuat install. Ini cuma install doang ya, Nginx dan PHP 8. Ini terutama buat menjawab pertanyaan dari Mas Hasan Ismail Abdul Malik.